Bapak, Ibu, serta rekan nama saya Muhammad Iqbal. Dan di video presentasi ini saya buat untuk di tugas pengembangan soft skill dalam program SCDP kali ini, di mana fokus pembahasan kita kali ini adalah penerapan Seven Habits pada tugas 4, yaitu prinsip berpikir menang-menang atau think win-win. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya untuk membedah potensi konflik antar departemen yang sangat sering kita jumpai di operasional cabang sehari-hari. Seperti yang kita tahu, gesekan dalam pekerjaan itu merupakan hal yang sangat wajar. Penyebabnya bermacam-macam. Pertama, karena setiap departemen punya target atau KPI yang berbeda-beda. Kedua, karena kita terikat oleh aturan mutu CDOB yang sangat ketat. Dan yang ketiga, karena semua proses kerja kita sudah saling terhubung ke sistem EPM, sehingga jika macet di satu titik, pasti akan berdampak ke titik yang lain. Nah, dari sekian banyak proses yang ada di operasional cabang sehari-hari ini, kasus yang akan menimbulkan konflik salah satunya adalah proses rekrutmen. Mari kita bedah di mana letak titik konflik yang dapat terjadi dalam proses retur ini. Dalam alur retur ini biasanya ada 3 tim atau 3 departemen yang kepentingannya itu saling berbenturan. Yang pertama yaitu tim sales, yang kedua tim pedang, dan yang ketiga tim keuangan atau data khusus. Selanjutnya kita akan masuk ke kronologi apa konflik di bagian retur ini dapat terjadi. Untuk ceritanya itu selalu berawal dari tim sales pastinya ingin memberikan pelayanan yang paling memuaskan bagi pelanggan. Jadi saat ada permintaan retur, mereka seringkali menjanjikan proses yang cepat, kemudian langsung membuat dokumen pengembalian melalui alat PDA atau mengisi form TTS. Namun, tantangan ataupun konflik tersebut muncul saat driver membawa fisik barang tersebut kembali ke gudang cabang. Petugas pemeriksa di bagian retur di gudang itu seringkali menemukan bahwa kondisi barang tersebut tidak sesuai dengan standar kriteria retur. Misalnya ED yang sudah lewat dari retur sehingga tidak dapat proses kembali ke gudang, ataupun penyebab lainnya seperti dokumen yang tidak lengkap sehingga tidak dapat diproses retur seperti itu. Karena tim gudang ini wajib mematuhi SOP yang diatur ataupun yang ditetapkan dan juga mematuhi aturan standar CDOB, petugas retur ini tentu tidak berani untuk memproses barang itu kembali ke dalam gudang untuk stok ataupun memprosesnya reverse untuk produk bed seperti itu. Barang tersebut akhirnya ditahan ataupun dipisahkan di area khusus di luar gudang, dan nantinya itu akan diolah ataupun ditempatkan ke sudut bed atau area usulan. Di bagian inilah kendala administrasi tersebut dapat terjadi. Karena fisik barangnya bermasalah dan ditahan, dokumen PDA RMA tadi tidak bisa mendapatkan persetujuan ataupun approval dari pihak atas. Akibatnya, tim accounting tidak berani mencetak nota potong tagihan atau faktur kredit note. Tim sales pun akhirnya merasa kendala ataupun bottleneck di sini ya, karena setiap hari harus terus-menerus ditagih oleh pelanggan yang menunggu konten tersebut diselesaikan seperti itu. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, jika perbedaan pandangan ini dibiarkan terus-menerus,
akan muncul efek domino yang sangat merugikan operasional di cabang. Pertama, dampaknya bagi tim gudang, barang retur yang bermasalah ini akan menumpuk lama di area usulan karena harus menunggu SJP atau surat jawaban prinsipal dari pusat, yang mana prosesnya bisa memakan waktu hingga 60 hari. Bahkan tidak mendapat jawaban sama sekali seperti itu. Hal ini tidak hanya memakan kapasitas ruang gudang, tetapi juga membuat aging retur di gudang cabang itu. Kemudian yang kedua, dan yang paling membahayakan adalah dampaknya bagi tim finance dan sales. Pelanggan yang kecewa biasanya akan sengaja menahan pembayaran untuk tagihan faktur-faktur barang lain karena merasa urusan retur belum diselesaikan oleh cabang seperti itu. Dampak akhirnya pembayaran piutang pelanggan itu menjadi macet. Batas kredit toko akan teruji secara otomatis oleh sistem dan pada akhirnya perputaran uang atau cash flow cabang menjadi terganggu. Nah, disinilah kita sangat membutuhkan penerapan habit think win-win atau berpikir menang-menang. Penyelesaian masalah retur ini tidak bisa mengandalkan ego satu departemen saja. Di sini kita membutuhkan kolaborasi dari awal proses hingga akhir. Langkah pertama adalah pencegahan konflik ini dari atau bagian awal. Di sini tim sales perlu diedukasi agar lebih cermat untuk memeriksa fisik barang secara langsung di toko dan memastikan kondisi dari barang yang ingin diretur tersebut memang masuk dalam kriteria retur sebelum diinput datanya ke dalam sistem PDA RMA. Kemudian langkah selanjutnya adalah komunikasi yang lebih aktif di bagian akhir seperti itu, di mana tim warehouse bersama sales itu harus secara rutin memantau daftar barang yang tertahan di lokasi usulan. Jangan sampai barang dibiarkan menggantung terlalu lama tanpa kejelasan status SJP-nya. Apabila kolaborasi ini berjalan dengan baik, kita semua akan mencapai hasil yang win-win atau menang-menang. Kepuasan pelanggan akan tetap terjaga sehingga target sales itu tercapai, dan standar mutu CDOB di gudang juga tetap dapat dipatuhi, dan yang terpenting untuk kelancaran arus kas dari tim keuangan itu akan dapat berjalan dengan lebih lancar dan maksimal. Demikian analisis singkat dari saya mengenai habit keempat atau think win-win ini begitu penting dalam operasional cabang sehari-hari. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak serta Ibu dan juga teman-teman sekalian.